并罗贯。不知老祖所指是？除了炉鼎人选，不知老祖所指是？便不再是轮回。既如此， Setelah menyatakan Wang Lin menang dari pertarungan kali ini, lalu ketiga roh elemen milik dari Red Butterfly langsunglah ditarik kembali oleh Gong Sun Po. Melihat roh kayu yang terbang membuat Wang Lin sedikitlah kecewa karena dia tidak bisa untuklah mendapatkannya. Tetapi dia melakukan aksi yang begitu nekat. Tiba-tiba Wang Lin melancarkan serangan ke arah roh kayu dan membelahnya menjadi dua. Dengan cepat, dia langsunglah mengambil setengahnya dan memasukkan ke dalam tasnya. Melihat itu ya, Gong Sun Po benar-benar sungguh begitu marah. Padahal mereka telah menyatakan kalau dia menang dalam pertarungan kali ini. Tetapi juga dia tidak bisa untuklah koar-koar. Sebab ada beberapa tetua serta petinggi yang sedanglah berada di sana menyaksikan pertarungan mereka. Apalagi ya, dia adalah sang tetua. Jika dia menyerang Wang Lin, maka itu sama saja telah melanggar sebuah peraturan. Jadi ya, dia tidak mempermasalahkan masalah tersebut. Sayangnya, pengabulan permintaan dari Wang Lin akanlah dibatalkan. Karena ya, dia telah mendapati apa yang diinginkan guys. Lalu, dia mengembalikan roh elemen ini kepada Hong Di. Setelah itu, Gong Sun Po meminta cambuk putihnya dikembalikan. Wang Lin segera menyerahkannya karena kekuatan dari Gong Sun Po ini bukanlah tandingannya. Apalagi barusan dia telah membuat dirinya sedikit marah. Setelah diberikan, mereka pun pergi dari sana melalui pintu yang dibuka oleh Gong Sun Po. Sebut saja seperti sebuah portal. Lalu untuk Hong Di berkata kepada Wang Lin kalau dia akanlah menghabisinya di lain waktu. Namun ada hal yang membuat Hong Di tidaklah ketahui, yaitu masa hidupnya hanya tersisa 3 hari lagi. Itu banyak sekali kemungkinannya guys, dari kutukan yang diberikan oleh Wang Lin atau atas kekalahan dia ini, membuat reputasi dari planet Suzaku benar-benar hancur dan dia akanlah mendapati hukuman yang berat. Tetapi ya, Wang Lin tidak lagi peduli dengan ucapan tersebut. Dia langsunglah melangkah ke pintu untuklah keluar dari altar. Di sana hanya tersisa Wang Lin saja dan sebuah giok untuklah menunjukkan tempat Gunung Suzaku berada. Lalu Wang Lin segera mengeluarkan binatang nyamuk dan menyuruh pergi ke suatu tempat. Sedangkan dirinya akanlah melakukan kultivasi tertutup untuklah menyembuhkan lukanya yang cukuplah begitu parah. 3 hari pun telah berlalu. Di Gunung Suzaku terdapat 2 orang yang sedanglah duduk di tengah-tengah di antara 2 kolam tersebut. Mereka adalah Qian Feng dan juga Liu Mei. Dan jika ada Wang Lin, mungkin dia tidaklah asing dengan sosok perempuan tersebut ya guys. Tak lama setelah itu juga, ada seorang lelaki tua datang dan memanggil Qian Feng. Dengan cepat, Qian Feng langsung memberikan hormat dan menyapa lelaki tua tersebut. Lalu, lelaki tua ini menyuruhnya untuklah melahap kesadaran dan wilayah dari Hong Di yang saat ini berada di ruang rahasia. Mendengar itu ya membuat Qian Feng cukup begitu terkejut. Mengapa lelaki tua ini kembali semenjak pertarungan dengan Cheng Miu? Ditambah juga kekuatan domain dari Yun Kuezi ini tiba-tiba mengalami peningkatan. Tetapi lelaki tua ini atau Yun Kuezi masih samar-samar ya, kita masih belum diberitahu. Di sini dia datang hanya memberitahu kepada Qian Feng kalau dia bisalah melahap kesadaran serta domain milik dari Hong Di, maka kekuatannya akanlah semakin meningkat dan itu juga akanlah membuat dia mendapati kesempatan yang bagus untuklah menerobos ke tahap Ascendan menjadi lebih mudah. Setelah mendengar itu ya, Qian Feng langsung tertarik. Kebetulan untuk Hong Di memang sudahlah tidak begitu berguna di planet Suzaku. Dia pun langsunglah meluncur ke ruangan rahasia untuklah melahap Hong Di. Ketika berada di ruangan rahasia, Hong Di yang sedanglah memulihkan kekuatannya serta luka-lukanya, dia dibuat begitu terkejut ketika Qian Feng bisalah berada di ruangan rahasia. Dan siapa yang mencoba mengizinkan dia untuklah masuk guys. Tetapi sebelum dia bertanya, Qian Feng langsunglah mengarahkan jari telunjuknya ke dahinya Hong Di yang membuat tubuhnya pun langsunglah bergemetar.
Sontak, Hongdi yang merasa dirinya sedang dalam bahaya, dia mencoba untuklah memberontak. Tetapi sayangnya, untuk saat ini, apapun yang dia lakukan, itu percuma saja. Kekuatannya sudahlah melemah, udah gitu ranah dari Qianfeng itu berada di transformasi jiwa akhir. Jadi ya, untuk saat ini, kondisi dari Hongdi hanya bisa berpasrah saja. Dan dia mempertanyakan kepada Qianfeng sebetulnya apa yang dia inginkan darinya. Qianfeng memberitahu kalau dia ini menginginkan domainnya dan keempat roh elemennya. Karena dia juga akanlah memasuki ranah Ascendan, maka dia haruslah menjadi wadahnya. Sehingga Hongdi langsunglah tercengang. Dia tahu sebentar lagi nyawanya akanlah benar-benar berakhir, guys. Tetapi disinilah kita telah mengetahui kalau ramalan dari gurunya Hongdi ternyata telah salah orang. Yang dimana sebelumnya kan dia menganggap kalau Wang Lin adalah orang yang diramalkan untuklah menghabisi nyawa dari Hongdi. Tetapi bencana sesungguhnya yang telah menimpa Hongdi ini adalah Qianfeng, guys, bukanlah Wang Lin seorang. Lalu kembali kepada lelaki tua yang sedanglah memanggil Liu Mei untuk menanyakan tentang Wang Lin. Karena Liu Mei pernah membuat 1000 avatar dan menyebar ke seluruh sekte yang ada. Dan salah satunya berada di sekte Suantao di negara Zhou. Mendengar itu ya, Liu Mei berkata kalau Cheng Niu itu adalah Wang Lin. Orang tua itu pun menyuruh Liu Mei untuk melakukan hal yang sama seperti Qianfeng kepada Wang Lin, yaitu melahap kesadarannya serta melahap kekuatan domainnya. Tetapi ya itu nantinya percuma saja. Ya sebagian besar mungkin sudah tahu tentang rumor Liu Mei. Dan sebetulnya untuk lelaki tua ini atau sang tetua inginlah menyuruh Liu Mei untuk melahap kesadaran dari Zoe. Tetapi karena Zoe sudah tidak ada, maka tetua ini tidak ada pilihan lain lagi selain memberikan Wang Lin kepada Liu Mei untuklah mengambil kekuatan domain hidup dan kematian. Sontak untuk Liu Mei sedikitlah kecewa. Sebab untuk kekuatan domain milik dari Zoe ini bisa dikatakan begitu sangatlah langka dan juga begitu luar biasa. Tetapi ya apa daya, karena sudah memang tidak ada, maka dia akanlah mengganti targetnya yaitu Wang Lin. Dia pun langsunglah menerima tugas tersebut. Sebelum Liu Mei benar-benar pergi dari sana, sang tetua hanya memperingati kepadanya kalau sebentar lagi dia akanlah melakukan kultivasi tertutup dan setelahnya selesai, dia berharap kepada mereka berdua berhasil untuklah menyelesaikan tugasnya. Pada saat itu juga, Liu Mei sedang memikirkan cara untuklah menghancurkan hati taunya Wang Lin. Tak lama setelah itu juga, datanglah Qianfeng dengan Hongdi di belakangnya yang terlihat sudah tidak memiliki energi kehidupan layaknya seperti boneka mayat. Sontak ya untuk Liu Mei cukuplah begitu sedih karena bagaimanapun juga Hongdi ini adalah sahabatnya, tetapi dia haruslah mengalami hal seperti ini. Namun, dia juga tidaklah bisa menyangkalnya karena ini semua adalah perintah dari tuan mereka, guys. Jika mereka mencoba menolak, maka merekalah yang wassalam, begitu ya. Dan untuk sejauh ini, Qianfeng telah melahap 3 orang sekaligus. Di saat itu juga, Qianfeng memandang Liu Mei dan berkata kalau suatu hari dirinya juga akanlah menjadi boneka sama seperti Red Butterfly jika dia memang tidaklah berkembang sama sekali. Mendengar itu ya, Liu Mei hanya tersenyum saja, dia tidak akanlah kalah dengan semua ini. Sementara itu di suatu tempat di negara peringkat 1 Sujaku, ada seorang lelaki tua yang sedanglah bergumam karena mengetahui kalau Wang Lin akanlah dijadikan tungku kultivasi dan jika itu terjadi, maka dia akanlah langsung menghancurkan orang tersebut. Sementara itu, Wang Lin baru selesai memulihkan dirinya, namun jiwa asalnya masihlah belum pulih sepenuhnya. Namun tiba-tiba ada sebuah formasi raksasa muncul membuat Wang Lin cukup terkejut. Dan dengan cepat, dia pun menarik binatang nyamuk dan langsunglah berteleportasi. Akan tetapi, formasi tersebut bergerak mengeluarkan energi spiritual yang begitu sangatlah kuat, membuat Wang Lin langsunglah tersedot ke dalam formasinya dan menghilang begitu saja. Sedangkan di ujung benua Sujaku, formasi raksasa kembali muncul dan lelaki tua berkata kalau negara Sueyu telah berhutang budi padanya, yang ternyata
lelaki tua itu adalah Gong Sun Po. Lalu seorang pria juga berkata kalau dirinya ini adalah master negara Sueyu, yaitu Li Yuanfeng. Dan mereka berdua ini telah bekerja sama untuklah mengambil kehidupan dari Wang Lin atas kematian dari Hong Di. Merasa kalau nyawanya sedang dalam bahaya besar, Wang Lin memutuskan untuklah melarikan diri karena Li Yuanfeng ini berada di tahap transformasi jiwa. Akan tetapi, Wang Lin untuk saat ini kan terluka parah, kultivasinya juga sedanglah mengalami kekacauan. Jadi, dia tidak bisa membuka celah kecil untuklah melarikan diri, guys. Bahkan, untuk kekuatan teleportasi saja, dia tidak bisa menggunakannya. Di saat itulah Li Yuanfeng memberitahu kalau dia telah membuat sebuah formasi untuklah menutup area ini. Udah kultivasinya hancur, udah gitu terkena sebuah formasi pula. Lalu, dia langsunglah mengejar keberadaan dari Wang Lin. Wang Lin yang dalam bahaya langsunglah memanggil Sun Tai. Akan tetapi, tiba-tiba datanglah 3 orang transformasi jiwa lainnya. Di saat itu juga, Li Yuanfeng berkata kalau hari ini adalah hari kematian dari Wang Lin. Lalu, dia langsunglah mengeluarkan angin topan untuk menerjang ke arahnya. Melihat itu ya, Wang Lin segera menghancurkannya dan menyerangnya dengan pedang surgawi. Namun, Li Yuanfeng dengan mudah menghancurkan energi pedang tersebut hanya dengan satu gerakan saja. Tetapi, tiba-tiba dia juga dibuat begitu terkejut karena secara tiba-tiba tangannya bisa untuklah digerakkan. Di saat itu juga, Wang Lin pun segera pergi. Namun, ketiga orang transformasi jiwa ini langsunglah menghadangnya dan langsunglah mengerahkan serangan. Alhasil ya, Wang Lin terkena hantaman yang begitu sangat kuat dan dia terjatuh serta terluka parah. Setelah itu, Li Yuanfeng mendapati kesempatan dan lainnya mulai membicarakan pembagian harta dari Wang Lin yang dimana Li Yuanfeng akanlah mengambil bendera larangannya. Sedangkan untuk ketiga orang itu akanlah mengambil pedang surgawi dan juga kompas bintang. Dan ternyata mereka bertiga berasal dari klan iblis raksasa. Mendengar itulah membuat Wang Lin cukup begitu sangatlah murka. Dan inilah awal dendam Wang Lin kepada klan iblis raksasa, guys. Tetapi untuk saat ini, Wang Lin tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab ya, dia sudah sangatlah terluka parah. Dia pun mengambil beberapa pil untuk memulihkan dirinya, serta mengulur waktu hingga Sun Tai benar-benar tiba. Karena, jika dia memanggil tubuh aslinya, pasti tidak akanlah datang, karena terlalu jauh. Di saat orang-orang dari klan iblis raksasa akanlah mengakhiri hidupnya, tiba-tiba ada seseorang yang berkata, kalau biarkan dirinya sajalah yang melakukannya, dan ternyata dia adalah Cihu. Wang Lin yang melihatnya pun sangatlah terkejut. Lalu Cihu pun langsunglah melancarkan sebuah serangan, akan tetapi serangan Cihu tidaklah memberikan luka kepada Wang Lin, melainkan memberikan Wang Lin energi spiritual, yang dimana saat ini Cihu sedanglah mencoba memberontak kepada klan iblis raksasa dan membayar semua hutang budi atas penyelamatan Wang Lin sebelum-sebelumnya. Dan kita bersambung untuklah spoiler kali ini ya guys. Dilanjutkan entah kapan, sebisa mungkin ya secepatnya. Tetapi jika memang tidak sempat, janganlah dipaksakan. Begitu ya guys. Karena sebentar lagi ada beberapa tongwa yang akanlah Mimin garap. Jadi tunggu saja tanggal mainnya. Hai. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.